Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Karim Benzema yang rendah hati. Karim Benzema tak mau berpuas diri usai meraih gelar pemain terbaik UEFA. Ia kembali bekerja keras untuk menjadi penentu kemenangan Real Madrid atas Espanyol. Real Madrid berhasil meraih kemenangan 3-1 saat bertandang ke Cornellà El Prat markas Espanyol dalam lanjutan La Liga Senin 29 Agustus 2022. Meski demikian, 3 angka ini tak datang dengan mudah untuk El Real. Torehan ini mempertegas pengaruh besar Benzema untuk Madrid. Gelar ini tampaknya tak membuat Benzema berpuas diri. Ia terus bekerja keras di lapangan dengan ditunjukkannya di laga melawan Espanyol. Hal tersebut diungkap oleh gelandang Madrid, Toni Kroos. Memenangkan penghargaan individu tidak menjadi penting bagi kami. Yang penting adalah dia berkontribusi pada tim dan dia selalu melakukannya, ujar Kroos dikutip dari situs Real Madrid. Dia melakukannya hari ini dan kami bahkan tidak perlu membicarakan betapa pentingnya dia, jelasnya. Benzema tampaknya memang sosok yang rendah hati. Ia tak membesarkan diri meski kerap menjadi pahlawan Madrid. Pada laga kontra Espanyol, Benzema mengucapkan terima kasih kepada Rodrygo yang memberinya assist jitu pada gol kedua. Umpan silang Rodrygo dengan baik bisa disambar penyerang 34 tahun tersebut. Benzema berterima kasih kepada saya atas assist itu. Saya tahu kemana dia akan bergerak karena dia selalu melakukan gerakan itu di sana. Kami hanya perlu menempatkan bola di sana dan dia melakukan sisanya, jelas Vinicius. Statistik ini bukti Tchouaméni lebih berbahaya ketimbang Casemiro. Madrid melawan Espanyol di RCDA Stadium Senin 29 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat menjadi panggung pertunjukan Tchouaméni. Gelandang anyar Nan Belia Los Blancos itu bikin assist untuk gol pembuka timnya. Di menit ke-12, Tchouaméni begitu jeli melihat celah kosong di kotak penalti Espanyol. Gelandang asal Prancis itu kemudian mengirim umpan terobosan ke daerah itu yang rupanya bisa disambut Vinicius Junior. Vinicius lantas bisa meneruskannya menjadi gol. Madrid memimpin 1-0 dan akhirnya bisa menang 3-1. 2 gol Madrid lainnya dicetak Karim Benzema dan 1 gol Espanyol sempat dibikin Joselu. Menurut catatan Opta, Aurelian Tchouaméni rupanya membuat sebuah penanda di Madrid. Ia bikin assist perdananya bagi Los Galacticos. Tchouaméni bahkan bisa melakukannya pada laga ketiganya di La Liga. Catatan itu lebih baik ketimbang statistik Casemiro, ex-gelandang Madrid yang baru saja memilih pindah ke Manchester United. Opta mencatat Casemiro baru bisa bikin assist buat Madrid saat melakoni laga ke-18 di La Liga. Tchouaméni memang diplot sebagai penerus Casemiro di lini tengah Real Madrid. Pemain berusia 22 tahun itu baru direkrut dari AS Monaco musim panas ini. Berposisi sebagai gelandang bertahan, tugas Tchouaméni memang bertugas merebut bola sama seperti Casemiro. Namun, kemampuan memberi assist Tchouaméni yang lebih baik bisa saja membuatnya lebih berbahaya ketimbang Casemiro. Bagaimana Aurelian Tchouaméni? Apakah bisa lebih baik dan berbahaya ketimbang gelandang Brasil tersebut? Demi jaga keseimbangan, Ancelotti tak turunkan Hazard lawan Espanyol. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sama sekali tak menurunkan Eden Hazard pada laga pekan ketiga La Liga Spanyol musim ini. Tanpa Hazard di lapangan, Madrid menaklukkan Espanyol 3-1 di Stadion Cornellà El Prat atau RCDA Stadium Senin 29 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah pertandingan, Ancelotti bertemu diminta menjelaskan beberapa hal, salah satunya mengapa sang entrenador tak memberi menit bermain untuk Hazard. Kali ini Ancelotti merasa kurang pas jika memaksakan Hazard tampil. Bukan karena faktor kebugaran, ini murni demi pilihan taktis. Saya tak ingin melihat tim tidak seimbang. Terlalu beresiko jika menurunkan pemain menyerang lain ketika sudah ada Benzema, Rodrygo, dan Vinicius di lapangan, kata juru taktik berkebangsaan Italia itu. Menurut dia, ketika Hazard tidak bermain di sebuah laga bukanlah masalah besar. Ia berharap media tak perlu membahas hal itu berlebihan. Ia bertugas menyiapkan yang terbaik untuk tim. Ex-juru taktik Everton itu juga tidak memainkan Marco Asensio dan Mariano Diaz. Kebetulan, 2 nama tersebut mendekat ke pintu keluar Stadion Santiago Bernabeu. Ada dugaan dan Carlo menjauhkan Asensio atau Mariano agar terhindar dari cedera sehingga bisa tetap laku di pasaran. Namun ia membantahnya. Tidak, jika saya harus melindungi pemain dengan pertimbangan itu, maka saya akan meninggalkan mereka di rumah di sofa. Tutur Ancelotti menjawab pertanyaan awak media. Jika Asensio hengkang, Real Madrid tak butuh cari pengganti.
Bursa transfer musim panas akan ditutup dalam waktu beberapa hari lagi, namun Marco Asensio masih belum memberikan jawaban atas masa depannya. Pemain Real Madrid itu punya kesempatan untuk hengkang dari Santiago Bernabeu musim panas ini, mengingat banyaknya saingan di lini tengah Los Blancos. 4 nama tersebut lebih mendapat kepercayaan Ancelotti untuk bermain dibandingkan Asensio yang sudah lama memperkuat raksasa Spanyol tersebut. Hal ini tentunya memunculkan rumor kehengkangan sang pemain. Ancelotti pun menegaskan bahwa manajemen klub tak akan mencari pengganti Asensio jika sang pemain akhirnya memutuskan untuk hengkang. Kami punya skuad dengan banyak sumber daya. Jika Marco pergi, kami tak akan menandatangani pemain baru karena kami tak membutuhkannya, ujar Ancelotti. Sang pelatih mengutarakan bahwa belum ada keputusan yang dibuat oleh Asensio hingga saat ini, namun ia juga tak keberatan jika sang pemain bertahan. Saya tak tahu berita terbaru mengenai Asensio, hanya bahwa ia sedang mempelajari situasi. Pada 2 September semua akan jelas dan jika dia bertahan, dia akan menjadi pemain penting. Dan saya akan sangat senang karena tahun lalu dia banyak berkontribusi untuk tim dan musim ini pun saya yakin juga demikian, tutur pelatih asal Italia tersebut. Sejauh ini Asensio tercatat baru bermain sebanyak 7 menit dari 3 laga pertama Real Madrid di La Liga.